Hai, assalamualaikum teman-teman. Uni akan berbagi satu resep ini bisa untuk referensi nanti Lebaran atau menu berbuka puasa atau juga untuk menu sehari-hari, yaitu dendeng crispy yang khas orangnya Minang dan juga sambelnya. Jadi langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama di sini Uni pakai 500 gram daging dendeng. Ini langsung ya di penjualnya Uni minta dipotong dendeng seperti ini. Jadi di rumah kita tidak perlu potong lagi. Lalu juga biasanya kalau kita beli daging untuk dendeng selalu ditambahkan ada lemaknya itu biasanya untuk nanti bikin sambelnya. Nah, di sini untuk bumbunya ini sangat gampang banget, cuma asam jawa dan garam. Jadi kalau untuk dendeng crispy sebaiknya jangan terlalu banyak bumbu. Misalnya pakai bawang putih, jahe dan segala macam agar nanti rasa dagingnya tetap berasa. Kalau kebanyakan bumbu malah nanti yang berasa itu bumbu bukan rasa dagingnya. Nanti dibaluri semua garam dan asam jawanya. Nah di sini nanti jangan takut ini nggak bakal asam hasilnya. Ini membuat nanti dagingnya ini amisnya juga hilang. Kalau udah dibaluri semua, silakan pindahkan ke wajan. Lalu tambahkan di sini yaitu 2 lembar daun salam. Ini sebenarnya boleh pakai daun salam, boleh enggak. Jadi sebaiknya ya kalau dendeng kriuk itu atau crispy itu jangan terlalu banyak bumbu yang dibaluri. Jadi nanti rasa dagingnya tetap ada. Atau yang nggak mau pakai asam jawa, cukup pakai garam aja, itu udah cukup. Nanti direbus kurang lebih masih ada airnya seperti ini, silakan teman-teman angkat. Jadi tidak perlu sampai empuk banget. Ini hasilnya akan tetap crispy walaupun nanti dagingnya ini belum empuk. Jadi nanti Uni kasih tahu juga caranya. Nanti kalau udah silakan diangkat dulu. Biarkan nanti sedikit agak dingin jadi gampang kita megangnya. Nah di sini ada 2 cara. Yang pertama dengan cara ditokok atau digeprek. Jadi gepreknya itu pelan-pelan ya, pakai perasaan, jangan terlalu pakai tenaga biar nanti rata. Jadi nanti kalau terlalu ada tenaga itu malah nanti pecah, jadi kurang bagus hasilnya. Nah kurang lebih seperti ini kalau yang pakai ulekan. Dan satu lagi ini biasanya banyak orang Minang pakai yang ampia begini. Jadi buat teman-teman yang punya ampia di rumah silahkan coba dengan cara begini. Yang pertama caranya nanti pakai yang paling tebal dulu, misalnya 1 dulu. Setelah itu nanti lanjut dengan 2 atau 3. Nanti digiling lagi sampai nanti ukurannya menurut teman-teman pas. Uni biasanya sampai nomor 4 sampai 5 itu udah cukup. Jadi nanti pelan-pelan aja. Nanti satunya 2 kali dulu, nanti coba lagi sampai dirasa pas ya. Dan ini jadi dagingnya lebih merata tipisnya. Dan ini hasilnya lebih kriuk dibanding nanti yang pakai ulekan. Jadi kalau ulekan itu tetap bisa kriuk, tapi mungkin lebih tebal dan caranya juga nanti menggorengnya tentu lebih lama lagi. Nah hasilnya seperti ini kalau yang pakai ampia. Ini cocok buat yang mau jualan, silahkan coba dengan cara pakai ampia ini. Hasilnya akan tahan lama, berbulan-bulan pun di dalam toples itu akan aman. Lalu di sini Uni pakai minyak. Nah minyaknya Uni sengaja pakai minyak kelapa yang kemasan. Pertama jadi rasanya lebih enak, dan kedua lebih irit juga. Kalau minyak kelapa itu lebih murah dari minyak sawit yang biasa. Nanti goreng gunakan api yang paling kecil. Jadi kalau untuk dendeng kriuk ini jangan gunakan api yang besar. Jadi masaknya sampai ke dalam itu akan membuat kriuknya tahan lama. Nanti sesekali teman-teman bisa balik, dan kalau udah dirasa cukup silakan nanti teman-teman angkat. Nah nanti kalau misalnya belum kriuk tapi udah diangkat, silakan ulang lagi nanti menjadi 2 kali untuk menggorengnya. Nah kurang lebih nanti setelah digoreng seperti ini. Dan ini kalau udah dingin segera nanti teman-teman pindahkan ke toples. Jadi itu lebih aman, lebih tahan lama. Jadi kapan mau makan silakan nanti diambil. Dan sekarang kita nanti akan bikin untuk sambal khasnya orang Minang ini. Jadi baladonya itu di sini Uni pakai cabai merah keriting. Cabenya boleh ya selera masing-masing aja. Jadi nggak persis sama takarannya. Nah di sini cukup dipotong-potong, lalu tambahkan garam secukupnya. Ini versi yang pecah-pecah sambelnya. Jadi
Kalau yang nggak mau pecah-pecah silakan dihaluskan langsung dengan bawang merah. Di sini nggak pakai bawang putih, tapi kalau teman-teman mau pakai bawang putih silakan. Nanti digeprek-geprek aja, jadi tetap ada teksturnya yang masih kulitnya. Jadi jangan kalau yang versi pecah-pecah itu wajib digeprek atau ditokok. Kalau orang Minang namanya tokok. Lalu nanti dipisahkan biji dan juga kulitnya. Nah, kalau udah masih ada nih bijinya jangan dibuang, nanti kita akan haluskan dengan bawang merah di sini. Jadi bawang merahnya ini yang bikin nanti walaupun ada bijinya nggak akan pedas. Cukup nanti bawang merahnya nggak perlu sampai halus banget, nanti masih ada terlihat nanti teksturnya. Kalau perlu teman-teman boleh tambahkan sedikit lagi cabai merah, boleh pakai 2 atau 3 aja, lalu dihaluskan semuanya. Ini boleh. Kalau yang suka nggak ada terlihat bijinya, boleh silakan sampai halus banget, itu nggak apa-apa juga. Yang penting kita udah pisahkan. Yang pertama itu tadi cabai yang kulitnya aja. Nah di sini untuk sambalnya atau baladonya Uni pakai minyak sawit yang biasa. Ini secukupnya aja untuk minyaknya dipanaskan. Lalu tumis semua cabai baik yang dihaluskan atau yang masih pecah-pecah. Dan tambahkan, nah di sini lemak yang bekas yang masih kita yang direbus tadi itu masukin ke sini. Jadi khasnya biasanya kalau di Minang itu, di Padang itu kita beli daging, orang penjualnya selalu ngasih lemaknya ini yang bikin enak sambalnya nanti. Dan di sini boleh tambahkan penyedap sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan juga di sini jeruk nipis. Nah ini pakai asam sundai, boleh pakai jeruk nipis atau pakai cuka. Atau yang nggak mau ada asam-asamnya silakan di skip aja. Ini selera masing-masing aja. Cuma kalau yang khas Minang itu biasanya selalu menggunakan jeruk nipis untuk baladonya. Kalau perlu nanti yang lemak-lemaknya ini teman-teman boleh potong. Ini sebenarnya nanti lemaknya boleh dimakan, boleh enggak. Biasanya ini nggak makan lemaknya. Tapi ini buat bikin enak sambelnya. Jadi ini yang khas dari untuk balado yang untuk dendeng. Kalau di Jawa Uni nggak tahu, biasanya minta aja nanti sedikit ada lemak atau gaji untuk bikin sambal dendengnya. Nah kalau udah cukup silakan nanti teman-teman pindahkan ke piring saji untuk sambalnya. Nah ini biasanya dipisah begini, nanti kapan mau makan silakan ditaburi di atasnya agar nanti tetap bisa kriuk dendengnya. Simpan dalam toples. Udah deh, ini cocok untuk menu lebaran ataupun berbuka puasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.